Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dapat kembali melanjutkan perkuliahan online pertemuan yang kedua. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif, frekuensi, dan bagaimana mengetahui datamu, apa ciri dari data yang kamu punya. Baik, di sini kita bisa lihat ada 3 poin. Yang pertama ada frequency test, distribution test, interpretation of frequency test, dan distribution test result. Jadi yang terakhir ini menjelaskan tentang hasil dari intervensi dari frekuensi test dan distribusi test. Di sini ada deskriptif statistik. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada categorical variable dan numeric variable. Nah, di sini saya akan menjelaskan categorical variable, di mana biasa sering kita sebut dengan variabel kategorik. Nah, di mana variabel ini berkaitan dengan gambaran ya. Dengan gambaran karakteristik satu set data dengan skala pengukuran kategorik. Kita bisa mengenal istilah ini dengan jumlah atau frekuensi tiap kategori atau N, dan presentasi tiap kategori atau persen, yang umumnya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Sedangkan numeric variable ini adalah variabel yang berkaitan dengan gambaran karakteristik satu set data dengan skala pengukuran numerik. Kita juga bisa mengenal 2 parameter yang lazim digunakan, yaitu parameter ukuran pemusatan dan parameter ukuran penyebaran. Kita juga tahu beberapa parameter untuk ukuran pemusatan, yaitu dia mempunyai mean, median, dan modus. Untuk parameter pengukuran penyebaran, kita mengenal dengan standar deviasi, variance coefficient, variance interquartile, range, dan minimum maksimum. Data variabel ini biasanya diukur dengan skala pengukuran numerik, umumnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, atau histogram dan plot. Jadi itu ya perbedaan antara variabel kategorik dan variabel numerik. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh. Yang ini contoh deskripsi variabel kategorik dalam bentuk tabel. Kemudian yang di bawahnya ini adalah contoh penyajian variabel kategorik dalam bentuk grafik batang. Ini bisa dilihat. Selanjutnya kategorik variabel atau variabel kategorik. Di sini ada jumlah dan frekuensi, dikenal dengan N dan persen. Dia berbentuk dalam tabel atau grafik. Jadi bisa dilihat ya, contoh dalam bentuk tabel ini laki-laki dan perempuan, N itu jumlahnya tadi 30 dan perempuan itu 20. Kemudian presentasinya yang laki-laki 60 sedangkan perempuan 40. Kalau dibentuk dalam tabel seperti ini contohnya, kita bisa kasih warna ya, bisa tahu laki-laki misalnya warna merah dan perempuan. Selanjutnya di sini ada contoh penyajian variabel numerik dalam bentuk tabel. Ya, seperti ini. Di sini ada pemusatan dan penyebarannya yang tadi sudah dijelaskan, ada mean, median, modus, standar deviasi, range, maksimal, dan minimum. Minimum dan maksimal. Dia berbentuk tabel atau histogram. Jadi bisa dilihat di sini contohnya dalam bentuk penyajian variabel numerik dalam bentuk histogram ya. Ini bisa dilihat. Kapan sih kita memilih mean, median, atau modus sebagai ukuran pemusatan?
Kemudian kawan pula kita memilih standar deviasi atau minimum maksimum sebagai ukuran penyebaran. Jika data mempunyai distribusi normal, maka kita disarankan atau dianjurkan untuk memilih mean. Kita dianjurkan untuk memilih mean sebagai ukuran pemusatan dan standar deviasi atau SD sebagai ukuran penyebaran. Nah, contoh yang di kasus ini, jika parabel usia mempunyai distribusi normal, kita menulisnya rata-rata usia responden adalah 46, 69, sedangkan standar deviasinya 12,59. Standar deviasinya 12,56 nih. Kemudian, jika distribusi data tidak normal, maka kita dianjurkan untuk memilih median sebagai ukuran pemusatan. Nih, median sebagai ukuran pemusatan dan minimum maksimumnya sebagai ukuran ini minimal maksimal. Jadi itu ya contoh dari penyajian variabel numerik dalam bentuk tabel dan variabel dalam bentuk histogram. Nah, di sini kan sudah melihat mean, median, minimal, maksimal, standar deviasi. Di mana mean ini kalian tahu nilai rata-rata suatu kelompok data. Kemudian median ini adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jadi itu ya perbedaan ketika kalian menggunakan variabel numerik dalam bentuk tabel ataupun histogram. Selanjutnya di sini ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 4 ya. Nah, di mana nominal ini dan ordinal itu merupakan kategorik, di mana variabel nominal dan variabel ordinal ini disebut sebagai variabel kategorik karena variabel tersebut mempunyai kategorik variabel. Contoh, jenis kelamin adalah variabel, sedangkan laki-laki dan perempuan adalah kategorik variabel. Klasifikasi kadar kolesterol adalah variabel, sedangkan baik, sedang, dan buruk adalah kategorinya. Nah, jadi berdasarkan kategori inilah kita dapat membedakan variabel nominal, dan ordinal. Karena variabel nominal mempunyai kategori yang sederajat atau tidak bertingkat, contoh tadi variabel jenis kelamin dengan kategori laki-laki dan perempuan. Sedangkan variabel ordinal mempunyai kategori yang tidak sederajat atau kategori yang bertingkat. Contoh, variabel kolesterol dengan kategori kadar kolesterol baik, kolesterol sedang, dan kolesterol buruk. Kemudian ada interval dan rasio. Ini termasuk numerik, di mana variabel rasio dan interval ini disebut sebagai variabel numerik karena variabel tersebut tidak mempunyai kategori variabel. Kita dapat membedakan variabel rasio dan interval ini berdasarkan nilai nolnya. Nih, nilai nol alami. Apabila variabel tersebut mempunyai nilai nol alami seperti tinggi badan, berat badan, dan jarak, maka kita menyebutnya sebagai variabel rasio. Apabila variabel tersebut tidak mempunyai nilai nol alami seperti suhu, maka kita menyebutnya sebagai variabel interval. Perhatikan bahwa 0 derajat pada skala Celsius berbeda dengan 0 derajat pada skala Fahrenheit. Jadi itu ya, perbedaan dari 4 skala tersebut ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Selanjutnya, bagaimana sih kita mengetahui data distribusi kita itu normal? Jadi, kita harus tahu ya, bagaimana sih melakukan dan menginterpretasikan apakah suatu data
memiliki distribusi normal atau tidak, karena pemilihan penyajian data dan uji hipotesis yang dipakai tergantung dari normal tidaknya distribusi data. Sedangkan untuk penyajian data itu sendiri, bila distribusi normal, kita dianjurkan untuk menggunakan mean dan standar deviasi, sedangkan bila distribusi data tidak normal, kita dianjurkan untuk menggunakan median dan minimum maksimum sebagai pasangan ukuran pemusatan dan penyebaran. Untuk uji hipotesisnya, jika distribusi data normal, kita menggunakan uji parametrik. Sedangkan jika distribusi data tidak normal, kita menggunakan uji non-parametrik. Nah, di sini kita bisa tahu ya, ketika kriteria normal itu, kita bisa melihat dari parameternya, misalnya dari koefisien varian kurang dari 30%, kemudian rasio squeakiness min 2 sampai dengan 2, rasio kurtosis min 2 sampai dengan 2, kemudian histogramnya simetris, box plotnya simetris, normal, Kiki plotnya data menyebar sekitar garis, detrended, Kiki plot data menyebar sekitar garis pada nilai 0, sedangkan Kolmogorov dan Smirnov dan Shapiro-Wilk itu p-value-nya lebih dari 0,05. Jadi yang di atas ini dari koefisien sampai detrended ini termasuk, sedangkan koefisien sampai detrended ini termasuk deskriptif, sedangkan Kolmogorov sama Shapiro ini termasuk analitis. Jadi itu perbedaannya ketika kita ingin mengetahui apakah data yang digunakan kita itu normal atau tidak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.